Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita akan menjelaskan apa itu sistem pernapasan pada ikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Melisa Maulida. Saya Tito Fajar Setiawan. Saya Geraldo Nenggolan. Saya Lumekso Dewo Budi Utomo. Saya Dinda Putri Nawawi. Saya Rifan Nur Salma. Dan nama saya Nadia Faradila. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak nih apa itu sistem pernapasan pada ikan, organ-organnya, dan bagaimana prosesnya? Penasaran kan? Iya. Kalau penasaran, simak video ini sampai habis. Nah, yang pertama ada pengertian sistem pernapasan pada ikan. Apa sih sistem pernapasan pada ikan itu? Sistem pernapasan pada ikan memungkinkan mereka mengambil oksigen terlarut dari air, sehingga mereka dapat bernapas dengan normal. Fungsi dari sistem pernapasan pada ikan ini hampir sama seperti manusia, yaitu untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu fase inspirasi, adalah gerakan tutup insang ke samping dan selaput tutup insang tetap menempel pada tubuh ikan, mengakibatkan rongga mulut bertambah besar, tetapi celah belakang insang tertutup. Akibatnya, tekanan udara dalam rongga mulut ikan lebih kecil daripada tekanan udara luar. Celah mulut ikan membuka, sehingga terjadi aliran air ke dalam rongga mulut. Pada fase inspirasi ini, oksigen dan air masuk ke dalam insang, kemudian oksigen diikat oleh kapiler darah untuk dibawa ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Fase ekspirasi pernapasan pada ikan adalah proses pengikatan oksigen dan air sekaligus pelepasan karbon dioksida. Setelah air masuk ke dalam rongga mulut, celah mulut akan menutup. Lalu insang akan kembali ke semula diikuti membukanya celah insang. Air dalam mulut mengalir melalui celah-celah insang dan menyentuh lembaran-lembaran insang. Pada tempat ini terjadi pertukaran udara pernapasan. Darah melepaskan CO2 ke dalam air dan mengikat O2 dari air. Pada fase ekspirasi, CO2 yang dibawa oleh darah dari jaringan akan bermuara ke insang dan dari insang akan diekskresikan keluar tubuh. Organ pernapasan ikan dibagi menjadi 3, yaitu insang, rongga mulut, dan pembuluh darah kapiler. Yang pertama ada insang. Insang merupakan organ respirasi utama pada ikan yang mempunyai mekanisme kerja secara difusi permukaan dari gas-gas respirasi, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Insang tersusun dari lengkung insang, gigi-gigi insang, dan tapis atau sisir insang. Ciri-ciri insang ikan yang normal adalah memiliki warna merah yang segar. Yang kedua ada rongga mulut. Rongga mulut ikan juga berperan dalam pertukaran gas dengan memungkinkan masuknya oksigen langsung ke dalam tubuh. Rongga mulut ikan diselaputi sel-sel penghasil lendir yang mempermudah jalannya makanan ke segmen berikutnya. Dan yang ketiga ada pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler membantu mengangkut oksigen yang terikat pada pigmen darah ke seluruh tubuh ikan. Selanjutnya, organ pernapasan udara pada ikan. Organ pernapasan udara pada ikan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama labirin, insang, dan paru-paru. Yang pertama labirin. Labirin adalah perluasan insang pada bagian atas yang membentuk lipatan dan membentuk rongga yang tidak beraturan. Labirin sendiri berfungsi untuk mengoperasikan keseimbangan tubuh dan berisi organ pendengaran. Yang kedua, insang. Insang merupakan organ respirasi utama pada ikan yang mempunyai mekanisme kerja secara difusi permukaan dari gas-gas respirasi, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Insang sendiri berfungsi untuk mengekstrak oksigen yang larut dalam air dan mengeluarkan karbon dioksida. Insang tersusun dari lengkung insang, gigi insang, dan tapis atau sisir insang. Selanjutnya yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan derivat dari gelembung gas dan berhubungan langsung dengan esofagus bagian bawah, berlawanan dengan posisi gelembung gas. Paru-paru sendiri berfungsi untuk tempat terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Insang dalam ikan yaitu insang yang terdapat pada rongga dalam. Nah, insang dalam ikan itu biasa disebut sebagai insang saja dan dapat dibedakan menjadi insang septal yang terdapat pada elasmobranchi yaitu ikan bertulang rawan, dan insang berpenutup yang terdapat pada teleoste yaitu ikan sirip tulang. Insang luar ada insang yang terletak di luar rongga insang. Insang luar terdapat pada embrio dan larva beberapa jenis ikan selain berperan dalam proses pernapasan,
juga berperan pada proses penyerapan bahan makanan secara osmotik dari dalam uterus induk. Insang luar mempunyai 3 bentuk, yaitu insang luar pada dipnoi, contohnya ikan Protopterus, insang luar pada Polypteridae, contohnya ikan Polypterus, dan insang luar pada Gobiidae, contohnya pada ikan Acanthrogobius. Nah, itu dia pembahasan mengenai sistem pernapasan pada ikan. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Sekian dari kami, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.